Halo teman-teman, kembali lagi di channel David Sel. Sekarang kita akan mengatasi permasalahan yang sering muncul saat menginstal Camilo ya teman-teman. Biasanya itu pada step kedua si requirement ini ya teman-teman. Jadi di sini banyak yang bermasalah di bagian ini ya, requirement untuk penginstalan saat menggunakan SAM ya teman-teman. Jadi di sini minimal kita punya SAM yang PHP-nya itu 7.4 ya untuk versi PHP-nya. Nah, ini versi PHP lebih atau sama dari 7.4. Karena apa? Camilo ini dia hanya mendukung untuk PHP versi 7.4 doang ya, teman-teman. Nah, jadi jangan pilih yang versi 8, versi 6, versi di bawah itu, dan versi di atasnya ya. Jadi cukup 7.4 dan variasi belakangnya boleh bebas ya. Kalau nggak salah 7.4 ada 3 atau 2 ya. Dan di sini aku pakai 7.4.33 ya. Oke, di sini ada beberapa banyak masalah ya. Yang mana video MySQL-nya di sini nggak ada, merah ya. Di sini internalization-nya merah, GD-nya merah, ini merah nih juga. Dan ini yang opsionalnya warna kuning, bisa dipakai bisa enggak, bisa digunakan atau enggak ya. Opsional itu berarti tambahan, boleh dipakai boleh enggak gitu ya. Jadi nanti akan bakal aku aktifkan juga supaya beberapa bisa diaktifkan, tapi nggak semuanya. Kayaknya di Shopkin ini nggak akan aku aktifkan. Lalu di sini wajib di on kan, dihijaukan semuanya ya teman-teman. Jadi di sini harus sesuai. Dan di bagian bawah ini udah writable semua. Arti writable ini apa? Berarti ini bisa diedit ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bukan sesuai kemauan, bukan kemampuan ya. Lalu ini bisa dibaca saja, nggak bisa diapa-apakan. Nah, ini bisa diedit. Berarti kalau writable ini artinya bisa kita modifikasi websitenya. Itu keunggulannya sih. Kalau LMS yang ini kita bisa mengedit kembali, atau misalkan kita bisa mengotak-atik isinya ya. Kecuali yang ini readable, cuma bisa dibaca aja ya, vendornya ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Caranya ini kita harus membaca di bagian documentation ini sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa membaca ini sebenarnya cukup ya. Kalau kita klik ini akan terbuka tab baru, dan tab barunya isinya ini ya, menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalian bisa gunakan klik kanan di sini, di area yang kosong tekan klik kanan, itu translate to Indonesia ya. Nah, oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk bagian di sini kayaknya nggak bagus kalau pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bagian yang ini ya, kayak pengalian Apache di sini ada menggunakan bahasa Inggris, tapi di translate-nya semua jadi bahasa Indonesia. Sedangkan yang aslinya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita hilangkan kembali ya translate ini, balik ke Inggris ya. Oke, di sini aku langsung tunjukkan aja caranya. Caranya cukup sederhana ya sebenarnya kalau kita baca ya teman-teman. Di sini kita lihat satu persatu dulu. Di bagian yang belum masuk di sini ada video MySQL. Di sini aku udah buat ringkasannya supaya gampang ya dan videonya jadi singkat. Video MySQL itu yang mana di sini ya. Untuk file ini mungkin bisa aku lampirkan nanti di deskripsi ya teman-teman. Bukan filenya tapi yang ininya ya. Bisa aku lampirkan di deskripsi video ini nanti ya. Oke. Oke, untuk video MySQL support ini itu mana dia ya? Video MySQL. Nah, ini ya, teman-teman. Ini kita buka dan kita cari di bagian php.ini. Jadi mana carinya? Kita pergi ke exam pp kita klik. Lalu pada bagian Apache, ingat ya, kita hanya men-setting di bagian Apache-nya aja. Di bagian Apache pilih config. Di bagian config klik bagian php.ini, klik kiri ya. Tunggu sebentar, kita akan dibawa ke halaman notepad ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman full screen saja. Nah, di sini ada beberapa settingan-settingan bawaan untuk Camilo. Bukan Camilo, tapi ke PHP ya. Bawaan PHP. Di sini PHP versi 4.33 ya. 7.4.33. Oke.
Yang itu berarti di sini kita men-setting apanya, konfigurasi dari PHP ini agar sesuai dengan yang diminta oleh Camilo ini ya. Oke, video MySQL di mana kita mencarinya? Kita cari dulu di sini. Di bagian video MySQL kita cari ya, mana dia? Nah, ini video MySQL itu kita Ctrl C, kita copy ya. Lalu balik ke php.ini, Ctrl F, tekan ya, Ctrl F pada keyboard, lalu akan muncul kolom pencarian di sini ya, teman-teman. Di kolom pencarian ini tinggal Ctrl V atau paste ya. Oke, di sini aku hapus dulu dan tekan enter. Nggak ketemu ya. Tunggu dulu. Di sini ada spasi. Kita hilangkan spasi. Pastikan di sini nggak ada spasi ya. Spasi itu ini. Coba enter. Oke, ini ya ketemu langsung ya. Di bagian ini tandanya apa ya? Ini extension video MySQL underscore MySQL. Jadi kalau ada titik koma di belakangnya, itu berarti tandanya itu dijadikan komen atau komentar ya. Tandanya komentar itu tidak aktif atau tidak menjalankan settingannya teman-teman. Jadi istilah menggunakan titik koma itu tandanya membuat jadi komentar, atau dalam bahasa coding ya teman-teman, titik koma di bagian ini itu hanya untuk menjadikannya komentar. Jadi cara mengaktifkannya gampang, tinggal kita hapus titik komanya. Berarti yang awalnya off ini menjadi on, jadi hidup dia ya. Extension video MySQL. Oke, sudah ya. Berarti awalnya di sini off ya teman-teman, bisa lihat extension not available ya, merah ya. Jadi setelah kita hapus titik komanya, kita tekan Ctrl S, atau pada file ini kita tekan klik kiri lalu save ya teman-teman. Setelah itu kita balik ke exampp-nya teman-teman. Jadi lalu kita stop dulu, service-nya kita stop dulu, lalu kita start kembali, kita hidupkan kembali. Jadi kita matikan, kita hidupkan kembali supaya dia nge-restart. Lalu kita ke sini, balik lagi ke halaman installmentnya Camilo ya. Kita reload browsernya, continue, tunggu sebentar. Oke, dia udah aktif ya teman-teman, mantap ya. Oke, langsung aja kita bagian yang internationalization ya teman-teman. Internationalization itu di dalam dokumentasinya di sini ada ya. Nah, oke. Nah, ini dia teman-teman. Di bagian internationalization itu adalah extension PHP yang mana itu untuk international behaviors, intinya ke lebih bahasa ya, bahasa internasional, kenasionalan lah tibanya. Jadi semua bahasa bisa dimasukkan. Itu pendapat aku ya. Kalau ada salah silakan dibuat di komentar ya. Oke, langsung aja di bagian internationalization ini, itu yang mana kita cek di sini ya. Nah, ini INTL ini teman-teman. Di bagian INTL ini ada extension PHP INTL DLL lah. Oke, jadi yang kita salin ini ya. Salin, tekan Ctrl C, balik ke PHP, balik ke Notepad-nya. Di sini pencariannya kita ganti. Ctrl V, ini dihapus. Pastikan nggak ada spasi, oke aman ya. Tekan Enter. Oke, ini udah ketemu ya teman-teman. Di sini ada titik koma juga ternyata teman-teman. Nah, di sini ada dua kondisi ya. Jadi kalau misalkan di tempat php.ini kalian itu tidak ada ini ya, tidak ada kolom ini. Kalian cukup ketikkan manual aja ya yang ada di video ini. Kalian ketik manual extension sama dengan php underscore intl titik dll, jangan ada spasi ya. Jadi ini bisa diketikkan manual. Atau di bagian atas ini ada extension juga, yang ini ya. Nah, bisa digeser ke atas. Di sini ada extension INTL, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menghapus titik koma yang ini saja, lalu coba di Ctrl S, lalu lihat kembali apakah sudah aktif. Sedangkan kalau yang aku di sini menggunakan extension yang ini. Oke. Kita hapus titik komanya, tekan Ctrl S. Kan ya, caranya sama, balik ke exampp, matikan dulu, lalu start kembali,
Tunggu sebentar. Oke, sudah hijau. Balik ke sini, reload kembali. Pastikan ya internalizationnya jadi hidup ya teman-teman. Oke ya, sudah ya. Untuk GD support selanjutnya ya, GD support. GD support juga ada di sini loh teman-teman, GD support. Nah ini ya, php.strip GD ya. Ini untuk graphic generation ya. Itu caranya. Kita langsung balik ke php.ini yang mana GD-nya mana dia? Ah ini, GD 2 ya. Mana dia sebentar. Yang ini. Nah, ini nama fungsi yang kita perlu perbaiki dan ini yang kita cari di dalam pencarian. Oke, kita Ctrl C, kita salin, balik ke php.ini, kita salin ke sini, kita paste, Ctrl V, lalu kita enter, ketemu. Nah, ini bedanya di mana ya? Kita coba lihat di Jamilo. GD support extension not available. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini sebelumnya tidak ada titik koma ya. Sini maksudnya ini sebelum sesudah. Maksud sebelum sesudah ini sebenarnya yang dari file yang aku buat sendiri ya teman-teman. Jadi nanti bakal aku modifikasi versi yang seharusnya. Sebelumnya maksudnya sebelum ini yang off, sesudah ini yang sebaiknya on gitu ya teman-teman. Nanti akan aku edit lagi. Oke, di sini untuk mana ya tadi ya? Video MySQL itu kita nonaktifkan seperti ini teman-teman. Kita pasang titik koma ya. Kita coba dulu ya. Video MySQL titik koma, Ctrl S, terus kita matikan dulu, lalu aktifkan, lalu kita reload. Oke, kayaknya ini enggak jalan ya. Kita ulangi lagi. Di video MySQL harusnya ini udah nyala ya teman-teman. Kita hapus coba ya, kita hapus. Bukan, kita hapus video MySQL. Oke, mana sih? Terus kita stop, start lagi. Lalu kita reload. Oh, nggak jalan ya teman-teman. Kayaknya bakal aku skip dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut di bagian akhir. Kita lanjut ke CURL dulu ya. Ke CURL kita lihat. CURL yang mana? Nah ini ya teman-teman. Itu kita cari ini. Oke, kita buka di bagian notepad lagi. Kita buat pencarian. Kita hapus dulu bagiannya ini. Lalu enter dan ketemu ya teman-teman. Di sini kita ambil, kita hilangkan titik komanya ya. Ya, oke ya. Hilangkan titik komanya supaya dia aktif. Lalu tekan Ctrl S, balik ke sini. Bukan, di sini dulu ya. Kita off dulu, lalu kita aktifkan lagi. Seperti itu terus ya teman-teman. Di on off kan sesudah kita setting biar dia ke restart. Lalu kita reload. Apakah dia udah yes? Oke, udah yes ya. Oke, untuk GD support nih kalau nggak salah yang ini ya teman-teman. Kita coba lagi ya. Penasaran ya. GD 2 ini harusnya. Kita coba ya, kita hapus. Terus kita Ctrl S. Lalu balik ke bagian ini, kita stop dulu, terus start. Oke, udah aktif, kita reload. Oh iya teman-teman, ternyata benar ya. Berarti di GD2 ini teman-teman, nanti bakal aku revisi ya. Di bagian yang GD2 ini. Oh ini dia. Ya salah baca tadi, salah. Video tuh yang video MySQL, salah. Oke, maaf ya, kita lanjut. Yang file info teman-teman. File info, kita coba ya. File info support, yang mana dia, ini sayangnya karena kebalik ke keyboardnya. File info support itu ini di extensionnya, kita copy. Lalu kita balik ke sini. Ini udah ada di atasnya ternyata teman-teman. Langsung aja ya. Ini hapus, terus Ctrl S, terus kita restart layanannya.
Balikkan hidup lagi, balik ke sini, lalu kita restart. Oke, sudah mantap ya, sudah yes. Lanjut multi byte string ya teman-teman. Multi byte string kita lihat di sini bagian kanan. Nah ini ya, itu extensionnya sama di MB string ternyata. Kita lihat di sini MB string, mana MB string. Nah ini ya teman-teman, tinggal matikan titik komanya, hapus, lalu Ctrl S, balik ke sini, stop dulu, start lagi. Oke, sudah ya, langsung balik ke sini, reload semuanya. Tunggu sebentar. Oke, sudah yes ya teman-teman, mantap ya. Kita lanjut. Zen of Cache ini ada nggak ya? Zen of Cache, mana dia? Zen of Cache kayaknya nggak ada teman-teman. Kayaknya kita lewatkan saja itu karena hanya opsional ya, nggak harus kita aktifkan. Belum aku cari soalnya. Lalu selanjutnya di bagian upcu ini ada nggak ya? Upcu tidak ada teman-teman. Kita lewatkan juga. Itu mungkin kita nggak pakai karena hanya opsional teman-teman. Opsional ini kita hanya tambahan, nggak harus kita aktifkan. LDAP, apakah ada? LDAP kita lihat di sini nggak ada teman-teman. Kita abaikan juga. Lalu Shapian nggak ada. OpenSSL kita lihat ya. OpenSSL ada teman-teman. Kita lihat di sini ya. Extension PHP OpenSSL di extension juga ternyata. Kita lihat di sini. Extension OpenSSL ada nggak ya? Di mana dia? Manakah dia? Oh, kita cari aja nggak sih? Ini kita cari aja. Ini kita copy. Terus balik ke php.ini, terus ini hapus, enter, ketemu, langsung kita matikan. Maksudnya kita hapus ya, supaya dia aktif. Lalu kita stop, jalankan lagi, supaya nyala. Oke, sudah, kita reload lagi di bagian browsernya. Oke, sudah yes ya. Yang 4 ini gimana bang? Nah, ya ini kita abaikan aja nggak apa-apa karena ini nggak terlalu dibutuhkan ya. Dan ini mungkin bisa kita cari di tempat yang lain lagi ya. Untuk kesempatan lain ya maksudnya. Oke, kita sudah cukup pakai ini dulu. Lanjut ya, di bagian recommended settingnya ini memang harus kita hijaukan semua ya supaya berjalan dengan baik Camilo teman-teman. Oke, lanjut ya di bagian file upload. Ya, kita lihat di sini ya, file upload. File upload mana dia? File upload. Nah, ini teman-teman. File upload on, kita copy. Lalu di bagian php.ini kita cari di sini paste, terus ini hapus dan enter. Oh, kayaknya ada spasi. Ada ya? Oh, jangan on dulu. Sama dengan, nah gitu. Oke, ini karena ini off ya teman-teman. Lihat ya, ini off. Kita on kan, kita hapus F-nya 2 ini, kita ketik N ya. Jangan ada spasi seperti ini teman-teman. Hapus spasinya. Pastikan nggak ada spasi di sini ya. Nah, oke. Tekan Ctrl S, balik ke sum, kita stop, lalu start lagi. Tunggu sebentar dah ya. Kita reload browsernya. Oke, dia on ya. Sudah on. Lanjut di bagian session auto start teman-teman. Session auto start yang mana? Nah ini teman-teman. Kita ambil session auto start, terus copy, pergi ke php.ini, kita paste di atas ini, hapus bagian ini, lalu enter. Dan di sini apa petunjuknya? Di sini 0 ya teman-teman. 0. Kita jadikan 0 di sini. Lalu tekan Ctrl S. Untuk simpan, lalu pastikan di sini kita matikan dulu lagi, lalu start kembali untuk mereloadnya. Tunggu sebentar, oke sudah, baru kita reload di browsernya. Sudahkah? Oke, sudah ya teman-teman, session auto startnya sudah hijau. Lanjut ke open start open tag ya teman-teman.
Kita cari lagi source open text di sini. Nah, ini ya, source open text. Kita copy, pergi ke php.ini, lalu kita paste di sini. Hapus bagian ini, tekan enter. Oke, apa petunjuknya di sini? Off ya, teman-teman. Kita enter lagi. Oke, ini dia. Pastikan sama ya. Short open text. Di sini kita ubah jadi off. Ketik hapus N-nya, lalu tekan F. Kita buat jadi off. Pastikan nggak ada spasi ya. Kita Ctrl S, balik ke sini, hapus. Bukan hapus ya, matikan, hidupkan kembali sang Apache-nya. Lalu balik ke browser, reload kembali. Kita cek apakah sudah berubah. Oke, sudah hijau teman-teman. Lanjut ke cookie HTTP only teman-teman. Mari kita cari. Di sini cookie HTTP only yang mana ya? Nah, ini dia. Lalu kita buka ini, ambil ini, tekan Ctrl C, pergi ke sini, paste, buang bagian ini, lalu enter teman-teman. Nah, di sini ketemu 0 ya, harusnya jadi 1 ya. Oke, harusnya jadi 1. Kita 0 ini tandanya mati, 1 berarti tandanya hidup ya teman-teman. Itu bilangan biner ya. Tekan Ctrl S. Langsung kita stop dulu layanannya di Apache. Kita aktifkan lagi Apache-nya. Balik ke browser, reload kembali. Atau bisa tekan F5 ya. Nah, sudah on teman-teman. Mantap ya. Untuk maksimum upload file size di sini harus lebih dari 10 MB lebih atau sama ya. Di sini recommended-nya berapa ya? Kita lihat di Camilo Installation Guide. Di atas ini kalau nggak salah. Nah, ini ya teman-teman. Upload max file size itu recommended-nya itu 100 MB ya teman-teman. Nah, ini hanya 5 ya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan Camilo ini dipakai, itu dia siswa atau mahasiswa atau siapapun itu bisa mengupload filenya itu, misalnya mengupload videonya kan biasanya besar-besar ya. Ada yang nyampe puluhan MB, nyampe 100. Oke, 100. Kalau lebih dari 100 nggak bisa diupload gitu ya teman-teman. Jadi ini batasan yang bisa diupload maksimalnya ya. Jadi sini kita ikutin yang rekomendasi dari Camilonya. Berarti ini pakai 100 MB ya. Maksimum upload size. Yang mana dia? Nah, ini. Kita ambil ini. Di sini 40 MB ya, teman-teman. Ini defaultnya ya. Kita gunakan aja yang disuruh sama Camilonya. Mana dia? Di sini buka php.ini, paste, terus hapus bagian ini, enter, dan ketemu ini 5M ya, berarti ini 5 MB kecil ya. Kita lihat di sini, nah ini 5M, kita ganti jadi 100. Ctrl S, kita balik ke exam, matikan Apache-nya, hidupkan kembali, tunggu sebentar sampai hijau. Oke, sudah reload di browsernya. Dan mantap, hijau ya. Sudah, lanjut kita maksimum post size. Maksimum post size berapa dia ya? Maksimum post size. Nah nih, post max size itu 100 MB juga ya. Kita lanjut ya. Di sini maksimum post size mana dia? Nah ini. Post max size. Kita Ctrl C, pergi ke php.ini, salin di sini, terus hapus, enter, ketemu 5 MB, ubah jadi 100. Terus Ctrl S, balik ke XAMPP, matikan layanan Apache-nya, hidupkan kembali, tunggu sampai hijau, dan balik ke browser, kita reload kembali. Nah, itu ya. Sama, memory limit juga ada di sini. Memory limit 256 maksimum memori ini bisa memakan 128 MB. Gitu ya. Kalau yang bawaan itu berapa ya? Maksimum memori limitnya 512, teman-teman. Oke, kita pakai aja yang ini ya, teman-teman. 512. Biar besar. Ini minimal yang dia rekomendasiin ya, teman-teman. 256.
Lebih pastinya ini lebih memakan memori RAM kita ya, kalau nggak salah. Memori elemen kita copy di sini, lalu balik ke php.ini, paste di sini, lalu hapus bagian depannya, tekan enter, dan ketemu dia 64 MB, sama ya, 64 MB. Ya, ini ya 64. Dia harus lebih dari 128. Kita bikin 256 ya, sama seperti pendahulunya, 512. Oke. Ctrl S, balik ke SAM, matikan Apache, hidupkan lagi Apache-nya, tunggu hijau, balik ke browser dan reload. Oke teman-teman, sepertinya udah semua ya. Ini yang kuning ini bisa diabaikan, bisa next saja ya. Dan ini yang biru-biru ini udah biarkan saja, ini udah bawaan, aman, nggak ada masalah. Seperti itu saja teman-teman, kalian sudah bisa masuk ke new installation, masuk ke tahap ketiga ya, licensing. Di sini udah semua ya kayaknya. Untuk bagian Camilo sepertinya yang paling banyak ditanyakan itu di bagian installation tadi. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.